dipersembahkan oleh Oke, daripada ribut Prabowo Gibran, kenapa tidak Ganjar Gibran saja langsung, Bang Eriko? Mbak Sisil, politik the art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin di politik. Yang tidak mungkin di politik hanya menghidupkan orang mati. Itu pasti tidak mungkin. Itu Bung Adi Pre juga setuju. Jadi kalau dari kami, tentu ini kan akan menjadi pembicaraan dari para ketua umum. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan nanti tentu bersama-sama Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu Mbak Sisil bertanya, kenapa dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Lah itu kader utama PDI Perjuangan. Kemudian beliau adalah presiden sekarang yang nanti akan diteruskan. Bukan perubahan ya Mas Iqbal ya kan, bahwa akan diteruskan oleh Mas Ganjar. Itu penyampaian beliau di Rakernas, itu kita dengarkan semua. Jadi konteksnya adalah minta konsultasi, atau minta arahan, atau minta pendapat dari Presiden Jokowi? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bersama para ketua umum, Bapak Presiden Joko Widodo dan Mas Ganjar. Ini kan menyesuaikan antara presiden, calon presiden dan wakil presiden. Ingat loh Mbak Sisil, calon wakil presiden nih bukan sesuatu yang mudah. Ya. Bayangkan, dia di tempat yang sangat berkuasa, tapi dia tidak boleh mendominasi. Tapi dia sangat penting, bila mana presiden berhalangan, itu wakil presiden. Nah tentu hal ini bukan sesuatu hal yang mudah. Nah apakah Mas Gibran bisa ada kesempatan itu? Kita tunggulah hari Senin. Ya tapi kalau masih hari Senin, Bung Adi Pre, kalau mundur lagi nanti jadi tanggal 23. Jadi benar ya, semuanya menunggu putusan MK. Artinya, itu benar ya Bang Eriko? Sikap terhadap Jadi kalau judul kami hari ini, apa yang kalian tunggu? Jawabannya adalah putusan MK. Sebenarnya begini, tanggal 19 sesudah keputusan MK, apakah sebelum? Kan kita tidak tahu apakah tanggal 16 ini menjadi satu keputusan, Mbak Sisil. Jadi kenapa kami tidak melakukan satu reaksi apapun? Karena memang apa Senin juga jadi, kan tidak ada yang tahu. Kita tidak ingin menduga-duga hal seperti itu. Tapi sampai saat ini Mbak Sisil yang bisa saya sampaikan, tadi ini Pak Usmanto kan juga tahu bahwa ini masih ada 4, termasuk usulan dari P3. Loh kalau nanti Perindo usulin juga misalnya Tuan Guru Bajang, apakah itu salah? Tidak salah juga. Bisa saja Bang Oso nanti juga mengusulkan. Nah disitulah di kami ini Bung Zaki masih ada kesempatan. Artinya tidak ada yang tidak boleh mengusulkan. Bukan berarti kalau mungkin di sebelah sana kan kami masuk belakangan tentu tidak bisa mengusulkan. Gitu kira-kira Bung Adi Pre kan. Kalau di kami belakangan pun boleh mengusulkan. Tidak ada masalah. Masih bisa ya. Lah saya bukan karena saya baju biru begini terus nanti supaya Bung Zaki bersama-sama, tidak juga. Kenapa tapi artinya kesempatan ini? itu ada. Seperti itu. Nah, Mbak Sisil, ingat sekali lagi. Bisa saja terjadi seperti 2019 yang tidak terduga yang jadi. Oh, tadi saya mau bahas soal yang tidak terduga. Kita munculkan lagi artikelnya ya yang tadi ya. Apakah ini adalah tokoh yang mungkin bisa mendampingi Ganjar Pranowo? Said Akil Siroj, Kiai Haji Said Akil Siroj. Apakah termasuk itu? Bang Eriko, boleh kita munculkan lagi sambil kita munculkan artikel yang tadi? Karena Pak Kiai sudah mengatakan bahwa insya Allah Ganjar akan menjadi presiden Indonesia. Jadi muncul lagi spekulasi, apakah mungkin ini juga ada tokoh, karena ada kemiripan pada saat 2019 kan Kiai Haji Maruf Amin. Jadi apakah Kiai Haji Said Akil Siroj juga berpotensi? Saya sampai hari ini saya belum mendengar, termasuk mungkin Bang Usmanto kan belum mendengar hal ini. Tetapi sekali lagi, politik the art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangan, apakah betul hari Senin juga diumumkan, kita juga belum tahu. Kemudian hari Rabu nanti tanggal 18 ya Bang ya? 18 nanti akan ada rapat para ketua umum. Apakah pada saat itu? Ataukah nanti di hari terakhir? Baik. Itu sekali lagi hanya yang Maha Kuasa, Ibu Mega, para ketua umum, Pak Jokowi dan Mas Ganjar yang tahu. Baik, oke. Banyak yang memprediksi jika betul-betul nantinya Prabowo berpasangan dengan Gibran, itu akan terjadi perang. Bahkan kalau kata Mas Umam, itu akan terjadi perang bubat, begitu ya. Nah, Mas Zaki, supaya perang bubat tidak terjadi, kenapa sih tidak mengambil saja bacawa pres dari internal koalisi Indonesia Maju? Ada Pak Erlangga, ada Mas Ahaye juga. Jadi nggak usah sibuk-sibuk memasukkan kader lain ke dalam list kandidat bacawa pres. Belum memenuhi syarat. Yang saat ini belum memenuhi syarat. Begini, pertama saya ingin sampaikan bahwa diskusi kita hari ini juga dalam beberapa minggu terakhir mengenai cawapres ini sangat baik dan kondusif buat demokrasi kita. Berarti masyarakat kita diedukasi, dibuat melek
bahwa posisi cawapres ini memiliki posisi yang strategis seperti yang juga disampaikan oleh Bang Eriko. Ini amat penting. Jadi pendulum itu atau fokus kita selama ini ya masyarakat tidak hanya kepada presiden tetapi juga kepada sosok cawapres. Dan kalau misalnya hari demi hari calon yang muncul, nama yang muncul terus dikuliti, ini hal yang baik gitu. Jadi kita benar-benar punya calon pemimpin bangsa yang terbaik, itu satu. Yang kedua kalau kita bicara mengenai sosok ya, sosok yang misalnya dari Kim ya, untuk cawapres kan kita punya kesepakatan. Lagi-lagi masing-masing kerjasama, koalisi, itu punya kesepakatan, punya mekanisme dan punya cara. Banyak nama yang beredar, terus dibedah, dianalisa, ya yang kami dengar ya menguat adalah 4 itu gitu loh menurut kami. Nah, apapun keputusan di situ, kalau dari Demokrat, sederhana. Kami percaya Pak Prabowo akan mengambil keputusan yang tepat, memilih cawapres yang tepat dan bisa membawa kepada kemenangan. Misalnya banyak nama-nama baru yang beredar. Misalnya begini, saya kemarin habis dari Kuburaya ya di Kalimantan Barat, bertemu dengan teman-teman pemuda. Aspirasi mereka juga jelas. Sebisa mungkin, Bang katanya, ini bagaimana capres dan cawapres ini bisa merepresentasikan anak-anak muda gitu. Nah. Dalam artian mau siapapun itu ya, mau siapapun itu, mau Pak Prabowo oke senior, tetapi kan bayangkan waktu ke UGM saya ingat. Memang ada betulnya juga Bung Zaki, penerus itu harus lebih muda memang dari presiden yang sekarang seharusnya Benar, ya. Benar itu. Oh, gini, ini menariknya gini. Coba waktu diskusi di UGM, Pak Prabowo ya diserang habis-habisan sama hostnya. Baik. Tetapi beliau menjawab dengan baik. Dan bayangkan, mahasiswa yang menyaksikan tetap bertepuk tangan dan mengapresiasi dan sangat senang, enjoy. Bang Herzaki, saya Gitu justru loh. melihat sebaliknya ya. Seakan-akan jagoan dari partai politik pengusung Prabowo Subianto ini dianggap tidak terlampau penting ya. Sorry to say. PAN itu kan dari dulu kan mazhabnya seperti minuman. Siapapun capresnya, wakilnya harus dari Erick Thohir. Baliho billboardnya udah terjadi di mana-mana. Kita lihat itu secara transparan ya. Tapi kan seakan-akan dianggap tidak penting dibandingkan nama Gibran. Apalagi Gibran ini posisinya masih kader PDIP. Baik. Pak Erlangga Hartarto itu kurang apa? Ketua Umum Partai Golkar, suara pileknya nomor 2 di DPR. Punya anatomi dan struktur politik yang mantap. Pernah membawa Golkar terlepas dari turbulensi politik. Karena waktu jadi PLT Golkar, Pak Erlangga itu kan mampu ya mengerem supaya Golkar itu tidak turun. Elektabilitasnya di pileg. Bahkan nomor 2, lebih besar suaranya ketimbang Gerindra di DPR, konversi suaranya. Siapa lagi? Ya. Ada nama Profesor Dr. Yusril Ihzam Hendra, kurang apa? Ahli politik internasional Timur Tengah, profesor Pak. Baliho dan billboardnya di seberang kantornya Bang Iqbal, segede Alaihim Pak. Kurang apa ini Pak? Baik, Pengalaman oke. terbangnya. Anis Mata kurang gimana? Baik. Fasih bahasa Arab, pengalaman luar negerinya juga luar biasa. Oke. Tapi seakan-akan itu semuanya hilang dan dianggap tidak penting. Ketimbang misalnya kalau kita melihat ya bahwa teman-teman dari pendukung Prabowo Subianto masih sangat kelihatan berharap Gibran itu yang bisa mendampingi. Sebelum misalnya kita tahu bahwa masih belum memenuhi syarat dan saat ini masih terikat dengan partai yang lain. Ya. Kenapa tidak memanfaatkan yang ada saja? Yang ada Nah, kira-kira begitu. oke. Jadi ini menarik nih Bang Adi, karena nama-nama yang disebut tadi itu yang punya pengaruh di dalam koalisi itu. Pengaruh. Yang memikirkan dan berdiskusi siapa sebaiknya Iya, mendampingi tapi Pak Mbak Prabowo Desi, gitu loh. yes. Bagi Baik, kami Bang. PKS ya, seandainya pun akhirnya Gibran bisa berlayar dengan Pak Prabowo, kami nggak ada masalah. Tapi ini akan jadi catatan sejarah bahwa bagaimana Mahkamah Konstitusi, bagaimana ini jadi sejarah bangsa lah bahwa ada gugatan yang meloloskan untuk agar satu orang anak muda ini bisa jadi Nanti calon diprotes presiden. PSI loh kalau Bang Iqbal ngomong kayak gitu. Gugatan untuk meloloskan satu orang. Katanya ini kan buktinya untuk begitu. banyak jutaan anak muda. Pada faktanya kan yang disebut cuma satu orang. Tapi apakah mengkhawatirkan buat koalisi perubahan? Karena kan Saya nama kira kami Gibran siap. itu digadang-gadang Koalisi karena perubahan sangat approval siap, rating Presiden siapapun Jokowi masih lawannya tinggi. sangat siap. Tetapi kami memberi catatan bahwa ini menurunkan kualitas demokrasi kita. Begitu ya. Oke. Tapi apapun yang terjadi, saya ngeliat Gibran ini cukup luar biasa. Kalau ada pemilihan pilkada saat ini, Jakarta atau Jateng, tidur aja bisa menang ini barang gitu loh. Karena saking populernya saat ini ya. Oke. Saya ingin tanya juga ke Pak Usman. Gibran ini menjadi magnet ya, baik di kubunya Prabowo. Saya tidak tahu kalau di koalisi pendukung Ganjar seperti apa. Tapi kalau tadi Ganjar Gibran, menurut P3 bagaimana? Kalau P3 konsisten tetap pada posisi semula, lalu kemudian kita lihat Mas Gibran ini kader PDI Perjuangan. Sehingga hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada PDI Perjuangan untuk menetapkan. Tapi keberatan tidak kalau dua-duanya PDI Perjuangan? Dari awal kita tidak ada
perjanjian yang mengikat gitu. Bahwa kalau kita mendukung Mas Ganjar, kita harus punya pilihan-pilihan atau punya kesepakatan-kesepakatan. Tapi ada hal yang menarik Mbak Sisil, ini terakhir barangkali. Profesor Yusril Iza Mahendra di media-media menyampaikan, beliau kan ahli tata negara, tadi Mas Adipre itu menyampaikan bahwa ini adalah open legal policy yang memang menjadi kewenangan daripada DPR dan ini belum diselesaikan satu periode. Kalau misalnya nanti di 2024 setelah pemilu sah-sah saja. Dan PDIP juga setuju bahwa ini bukan ranah. Kalau kami MK itu, kalau saya tidak salah ini Mbak Sisil, itu pada waktu dibentuk pada waktu Ibu Mega dan itu sebenarnya keputusannya final and binding. Jadi kami tentu sangat menghormati apapun Dalam uji keputusan. materi permohonan batas syarat Sudah disampaikan Capres-Cawapres? bahwa ini adalah open legal policy, bahwa ini semua adalah proses yang seharusnya dijalani terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi kita lihatlah bersama-sama. Ya, kalau saya juga tadi seperti Mbak Sisil sampaikan, kalau kita mau menduga-duga, apakah pasti juga hari Senin diumumkan? Belum tentu. Apakah juga hari Senin Tapi Pak, ada satu gugatan lagi tentang batasan maksimal usia calon presiden. itu tadi. Informasinya akan diputus bersama ini kan? bisa menjadi sesuatu hal perdebatan yang tidak berkesudahan. Tapi kita tunggulah hari Senin. Apakah diumumkan, ataukah tidak, ataukah mundur lagi, ataukah seperti apa. Seperti itu Mbak Sisil. Betul, dan yang perlu kita ingat tanggal 19 artinya 1 minggu dari sekarang itu pendaftaran Capres-Cawapres sudah dibuka. Jadi mudah-mudahan kalau kita diskusi ide lagi sudah ketahuan Baca Wapresnya ya. Jadi tidak kita munculkan lagi di belakang siapa kandidatnya. Terima kasih Bang Eriko, Pak Usman, Bang Iqbal, Bang Zaki dan juga Mas Adi. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.